Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 8 saham akumulasi yang menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi sebelum berlanjut ke materi inti, kita akan membahas lebih dahulu terkait dengan ekspor sumber daya alam satu pintu yang akan dilaksanakan oleh Danantara ya, yang ternyata beresiko menekan rupiah ke harga yang lebih tinggi lagi guys terhadap dolar Amerika Serikat. Ada beberapa ekonom yang sudah memprediksi ya bahwa rupiah kita bisa tembus ke level yang lebih tinggi dibandingkan harga sekarang. Ya, ada yang memprediksi ke 18.200, ada yang memprediksi ke 22.000, dan yang paling parah ya diprediksi bisa sampai 25.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Nah, ini adalah prediksi dari para ekonom akibat adanya ketidaknyamanan asing ya dengan ekspor sumber daya alam satu pintu ini. Nah, jadi ada tiga resiko keberadaan dan antara sumber daya menurut S&P. Nah, jadi ini menurut investor asing. Kalau tadi kan yang memprediksi rupiah kita tembus 18.200 ya, lalu ada yang memprediksi ke 22.000 dan 25.000, itu adalah para ekonom dalam negeri. Nah, ini adalah tiga resiko yang harus teman-teman paham ya, dan juga nantinya teman-teman bisa melihat pandangan asing. Tujuan sebenarnya dari adanya ekspor satu pintu ini adalah agar tidak ada under invoicing ya dalam ekspor impor dari Indonesia. Gitu guys ya, dari para oknum gitu ya. Sehingga membuat pemasukan Indonesia dinilai bocor. Tapi tentu juga ada risikonya. Nah, ini adalah risiko yang dikutip ya dari keterangan resmi S&P pada hari Minggu guys ya. Yang pertama adalah resiko pelaksanaan. Nah, teman-teman harus menyimak dulu nih agar paham ya bagaimana pandangan S&P tentang ekspor satu pintu ini. Implementasi dari ekspor SDA satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia dinilai terlalu cepat ya. Jadi pengumumannya dan juga pelaksanaannya ini dinilai terlalu cepat. Hal ini menimbulkan potensi pelaksanaan yang buruk sehingga berimbas pada risiko rusaknya metrik kredit negara. S&P juga menilai langkah negara untuk memusatkan ekspor komoditas utama mungkin sulit untuk diimplementasikan dengan cepat. Pengumuman kebijakan yang mendadak memiliki periode implementasi yang singkat, hanya sekitar 3 bulan, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan pelaksanaan ya guys ya. Yang kedua adalah resiko penurunan pendapatan negara. Nah, ini yang sebenarnya lebih lebih masuk akal lah ya. Tadi kan tujuan awalnya adalah agar tidak adanya under invoicing yang membuat kerugian negara. Lalu yang kedua, tujuan dari ekspor satu pintu ini agar Indonesia ini punya daya saing ya terhadap devisa negaranya. Jadi nantinya yang pegang dolarnya itu adalah dan antara SDA ini gitu guys ya. Lalu yang ketiga adalah agar harga-harga komoditas itu bisa kita tentukan. Nah, tapi ada resiko yang ibaratnya bertolak belakang dengan tujuan tersebut, yaitu adalah resiko penurunan pendapatan negara. Implementasi ekspor SDA satu pintu yang terkesan terburu-buru tersebut dapat menimbulkan gangguan perdagangan, yang mana saat ini sektor industri tengah menghadapi gangguan rantai pasok imbas Perang Timur Tengah. Belum lagi, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan untuk sektor komoditas seperti perubahan kuota produksi, formula penetapan harga acuan, dan royalti. Nah, ini juga yang sangat diatur ya oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kita di sektor komoditas ya. Kuota produksi, formula penetapan harga acuan, harga royalti. Nah, ini yang masih ibaratnya diotak-atik gitu. Kombinasi tersebut ditambah faktor keberadaan Danantara Sumber Daya Indonesia dapat memukul ekspor Indonesia yang berujung pada tertekannya pendapatan pemerintah dan raca pembayaran negara. Nah, penjelasan lebih lanjut ada di resiko ketiga, yaitu resiko penurunan peringkat ya guys ya. Faktor-faktor tersebut menciptakan ketidakpastian penurunan yang lebih besar terhadap peringkat S&P untuk Indonesia. Jadi bisa di downgrade ya guys ya, baik oleh S&P lalu oleh Moody's Rating ya guys ya, dan lainnya, sehingga nantinya akan menimbulkan dampak yang negatif ya untuk Indonesia itu sendiri.
Dan kita lihat juga mekanisme kebijakan satu pintu lewat dana antara sumber daya Indonesia disebut dapat mendukung aliran devisa masuk dan nilai tukar rupiah. Nah, itu kan tujuannya ya. Namun juga berpotensi membebani sentimen investor terhadap lingkungan kebijakan secara keseluruhan. Jadi, kalau misalkan kita ringkas ya guys ya, ketakutan-ketakutan asing terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah itu berdasarkan alasan di mana kebijakan fiskal dalam negeri belum bisa menutup celah yang ada. Salah satunya adalah dari ekonomi dalam negeri Indonesia itu sendiri. Sehingga ini berdampak menjadi snowball effect ya guys ya untuk Indonesia di mana asing di sisi lain takut untuk berinvestasi di Indonesia karena birokrasi, karena kebijakan-kebijakan yang tidak menentu. Lalu yang kedua, asing juga ketika mereka tidak mau investasi di Indonesia, artinya mereka cabut dan artinya mereka menjual rupiah kita ya terhadap rupiah kita karena melemah terhadap dolar. Jadi pilihannya sebenarnya banyak guys antara investor ini larinya ke Singapura ya, yang artinya mereka membeli Singapura dolar atau mereka pindah ke negara Asia lain seperti Vietnam yang secara kebijakan, secara birokrasi itu lebih jelas. Nah, ini yang sebenarnya menjadi masalah besar ya untuk segera diperbaiki oleh pemerintah. Dan ya, teman-teman lihat untuk rupiah kita itu close di 17.700 ya guys ya. Dengan pelemahan 0,01% ditutup di minggu ini di 17.700 rupiah per 1 US dollar. Sedangkan untuk IHSG kita memang naik ya 1,1% di 6.162 tapi asing masih net sell. Asing net sell 1 triliun untuk market reguler kemarin ya di penutupan Jumat. Oke guys, jadi strateginya gimana nih? Karena ada saham-saham yang ternyata menarik dan diakumulasi. Dan kita akan bahas ya guys ya satu persatu agar teman-teman juga bisa melihat seperti apa. Nah, sebenarnya kalau misal teman-teman merasa tidak aman dengan kondisi sekarang, mungkin bisa exit dulu ya guys ya. Tapi kalau misalkan exit itu adalah hal yang tidak mau teman-teman lakukan, alias menimbulkan kerugian ataupun cut loss, dan kalian masih yakin untuk hold saham yang ternyata saham yang kalian pegang adalah saham yang bagus, secara pertumbuhan perusahaan juga oke, dan masih bagi dividen, saya rasa teman-teman hold pun tidak masalah, karena teman-teman nantinya akan dapat dividen, atau sudah dapat dividen, terutama dari saham-saham yang kemarin sudah bagi dividen ya, termasuk perbankan. Nah, tapi di sisi lain, ya pastinya akan ada risiko penurunan lebih dalam, meskipun beberapa saham ternyata naik. Nah, jadi kita fokus dulu bahas strategi di saham yang sedang naik. Karena kalau misalkan kemarin kita membahas saham yang masih terkoreksi ataupun di net sell asing, ya keputusannya tetap berada di tangan masing-masing. Either teman-teman mau kurangi muatan atau mungkin malah tambah muatan gitu ya. Itu kan berdasarkan strategi teman-teman, berdasarkan keuangan teman-teman dan melihat kondisi saat ini kalian yang putuskan. Tapi untuk saham-saham yang ternyata ya memiliki price reversal sign, tanda-tanda price reversal yang bagus, ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek, alias mencari cuan ya guys ya. Nah ini yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama untuk saham Inco naik 18,8%. Hopefully teman-teman sudah masuk karena memang kenaikannya tidak langsung ya guys ya. Kenaikan bertahap itu justru membuat kita juga bisa masuk secara bertahap. Misalkan kemarin naik ke 5.500. Nah, kita mungkin bisa ambil di 4.900 dulu, ambil lagi di 5.200 dan biarkan harganya naik ketika kita sudah masuk di dalam dan tujuannya adalah untuk jual di harga yang lebih tinggi untuk hari Senin ya. Untuk Inco ada akumulasi dari BKZP, tapi kita coba lihat secara periodik dari tanggal 18 Mei karena eh ternyata terjadinya ya sejak 18 Mei itu ya guys ya. Sejak tanggal 18 Mei ya, coba kita cek ya. Nah, berarti sudah lumayan nih seminggu nih guys. Ya, coba kita lihat. Nah, ya ternyata akumulasinya BKZP. Apakah ini sudah ini guys ya? 18 sampai 22 oh gini guys ya. Ya, BKZP ternyata mendominasi ya guys ya untuk akumulasi di tanggal tersebut alias di minggu ini
18 sampai di 22 Mei. Nah, teman-teman bisa lihat ya BKZP. Kalau misalkan ternyata nantinya BK atau ZP ini dia net sell, otomatis harganya malah akan berbalik turun dan area reversal hari ini atau price reversal ini hanya akan menjadi lower high saja. Ya, bisa jadi dia malah berlanjut turun setelah kenaikan 18% ini. Tapi jika ternyata masih diakumulasi, ya teman-teman masih bisa hold. Ini untuk yang sudah buy on weakness kemarin atau yang sudah ikut masuk trend following di harga tengah kemarin. Itu jadi untuk Inco mungkin masih bisa dipantau untuk setidaknya ya kita mengurangi potensi kerugian di porto kita. Selanjutnya ada INRG. INRG juga naik 22,13% di 1.490 per saham. Kita lihat lagi-lagi dari tanggal 18 Mei guys ya. Di tanggal 18 Mei sampai di 22. Nah, ini yang akumulasi atau net buy-nya ini ada ZP, CC, AK, dan juga BK. Nah, ini yang perlu kita pantau juga guys. Karena akumulasinya terjadi sebelum kenaikannya. Ya, di mana akumulasinya ini terjadi ketika dia turun dan di Jumat kemarin meskipun net buy-nya 8,7 miliar saja, tapi harganya naik cukup tinggi, 22,13%. Ya, semoga saja teman-teman yang nyangkut pun sudah averaging down dan ketika naik kemarin bisa hijau ya, bisa berbalik hijau agar teman-teman tidak terlalu terbebani lah dengan merah ataupun minus di portonya. Kita lanjut ke TINS. TINS-nya naik 14,3% di 3.580 per saham. Memang sempat jebol support juga guys untuk TINS. Jebol support di bawah 3.000 ya waktu itu dan di bawah moving average juga. Tapi kalau misal kita lihat memang ketika dia sempat naik ke 4.100 pun sudah ada akumulasi dari 4 Mei. Jadi dari 4 Mei itu sudah terlihat adanya akumulasi ya guys ya. 4 Mei sampai 22 Mei. Dan yang akumulasinya adalah asing, ada ZP, YPBK. Kita lihat guys secara foreign, nah ini ya. ZPBK ya guys ya untuk akumulasi tertinggi di TINS ketika harganya ini cukup volatil. Jadi untuk TINS saya rasa masih ada peluang nih untuk bisa lanjut naik ya sehingga masih bisa kita pantau juga untuk di hari esok ya guys ya untuk hari Senin 25 Mei 2026 karena hari Rabu dan Kamis kita libur long weekend kembali ya guys ya. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita long weekend 5 hari ya cukup lah sebenarnya untuk refreshing. Tapi kalau misalkan mengingat Porto yang merah, ya refreshingnya tetap kepikiran gitu ya. Oke, kita berlanjut ke Raja guys. Rajanya naik 13,6% di 3.420 per saham. Naik 13% dari bawah support. Saya rasa ini ya semoga saja ya bisa mantul, benar-benar mantul dan setidaknya retest di resist 5.000 lah agar teman-teman yang mungkin sedang floating loss bisa segera exit nih. Jadi ya kalau misalnya diperhatikan 3 hari terakhir sih akumulasinya mulai oke. Coba kita cek ya untuk 3 hari perdagangan terakhir berarti dari tanggal berapa nih? 20 ya. 20 sampai 22 guys. Akumulasinya dari CC, AK, OD, dan RX. Nah ini lumayan ya, lumayan. Kalau misalkan memang berlanjut naik, teman-teman mungkin bisa exit terlebih dahulu. Nanti bisa serok lagi harga bawah. Tapi kalau misalkan teman-teman masih hold dan ternyata average-nya masih tinggi, otomatis ya masih harus dilakukan averaging down saham. Dan averaging down itu ya sebenarnya alasannya kita evaluasi ternyata kita masuknya ketinggian atau terlalu cepat gitu ya. Kalau saya sih biasanya memutuskan untuk masuk itu lebih baik menunggu reversal. Misalkan nih sedang fear-nya sedang besar seperti ini kan. Nah jadi, ketika kemarin ada price reversal contohnya di Antam gitu ya, sempat nyangkut juga ada price reversal, dan sudah averaging down, ya ketika naik kan saya bisa take profit guys. Take profit dan teman-teman lihat ya Antamnya dikasih harga murah lagi. Ini sedikit cerita guys ya. Nah di sini kan kita sempat beli ketinggian ya guys ya karena saya sempat melihat adanya tanda yang bagus reversal di harga 4 ribuan. Tapi ternyata ditarik ya guys ke harga 3.300 bahkan 3.350. Tapi ketika saya averaging down dan saya masih yakin dengan sahamnya averaging down, ketika dibawa naik lagi ke 4.100 otomatis di sini berbalik cuan.
Nah, ketika berbalik cuan di sini kita bisa take profit ya guys ya, karena kita melihat sideways-nya cukup panjang. Jadi ada kondisi-kondisi yang akan membuat Antam turun dalam skenario saya. Jadi ketika sudah take profit, ternyata Antamnya turun dan dikasih harga lebih murah, yaitu di 3.000 untuk harga sekarang. Seperti itu guys ya, contohnya. Saya hanya mencontohkan aja ya. Sedikit bercerita ya guys ya. Bagaimana averaging down itu ya kalau misalkan memang ketika ada price reversal, kita malah bisa exit dengan cuan. Tidak cut loss gitu ya. Tidak cut loss aja sudah bersyukur lah ya. Tidak cut loss aja kita sudah bersyukur, apalagi dikasih cuan ya, lebih bersyukur lagi. Oke guys, untuk Harum Energy ya naik 11,2% di 790 per saham. Kita lihat untuk Harum ada akumulasi dari AI dan KK dan ini sudah terlihat sejak di 19 Mei. Jadi dari 19 Mei sudah terlihat ya adanya tanda akumulasi meskipun cukup netral ternyata CC, KK dan juga AI guys. Tapi kalau misalkan kita lihat sih memang belum terlalu kuat ya. Terutama dari asingnya tidak begitu besar untuk Harum, tapi domestiknya lumayan ya guys ya. Jadi untuk Harum, kalau misalkan lanjut naik, ya semoga teman-teman bisa trading jangka pendek agar tentunya bisa dapat cuan. Dan cuan itu ya untuk menutup kalau semisal ada saham-saham yang harus di-cut loss. Misal teman-teman cut loss saham, let's say rugi 5 juta gitu ya. Tapi dengan trading jangka pendek, misal teman-teman bisa dapat 3 juta atau 4 juta, itu kan sudah lumayan menutup kerugian. Nah, itu bisa apa ya, bisa menambal kerugian. Tapi kalau tidak cermat, malah bisa menambah kerugian. Nah, itu juga harus hati-hati guys ya. Jadi tentu saja kita fokus ke saham-saham yang diakumulasi. Untuk HRTA, ternyata ada kenaikan 9,3% di 2.330 per saham. Sebenarnya pola reversalnya ini cukup bagus ya. Tapi tidak ada jaminan bisa lanjut naik. Akumulasinya juga datang dari domestik guys, bukan asing ya. Asingnya jualan RXBK ini net sale 9,9 M untuk di hari Jumat, sedangkan yang masuk menjadi top buyer adalah domestik, ada LG dan juga CC sebagai top buyer. Jadi ya Antam HRTA juga cukup potensial meskipun belum ada jaminan ya. Belum ada jaminan akan lanjut naik. Nah, ini juga kata kunci yang harus kita pahami bersama. Selanjutnya ada Adro juga naik 6,3% di 2.350 per saham, meskipun ya akumulasinya bagus di tanggal 19 Mei dari asing, tapi kita lihat ada AKYU juga guys yang masuk di hari Jumat. Coba kita cek ya dari tanggal 19 Mei sampai 22. Nah, ini akumulasinya ternyata datang dari BKDX dan juga HD guys ya. BKDXHD ini menjadi top buyer-nya di minggu ini. Dan lumayan, Adro-nya bisa sedikit bangkit nih dari harga 2.100 ke 2.350. Dan ya kemarin juga kita sudah bahas ya, Adro, ADMR, dan juga ADI. Jadi teman-teman bisa simak video yang kemarin. Oke guys, untuk Paninya ada kenaikan 4% di level 7.800 untuk sektor properti. Saya melihat resikonya masih cukup besar kalau misal teman-teman terlalu banyak ya guys yang melakukan averaging down. Jadi averaging down juga harus dilakukan secara bertahap agar resikonya juga minim. Nah, resikonya datang dari internal negara kita dan plus dari eksternal ya guys ya, dimana harga minyak ketika harga minyak nantinya terus mengalami kenaikan, otomatis inflasi juga mengancam. Lalu di sisi lain investor asing juga outflow dari IHSG dan menjual rupiah kita yang membuat rupiah tertekan sehingga barang-barang juga akan cepat naiknya, inflasi juga akan cepat terjadinya. Nah, ini yang sebenarnya kita cukup khawatirkan ya guys ya akan terjadi di bulan-bulan ini. Untuk paninya naik 4% dengan adanya akumulasi dari XLZP dengan asing masuk 6 miliar, saya rasa masih akan sideways saja, bahkan retestnya bukan ke resist, tapi retestnya kemungkinan akan di supportnya. Kalau misal masih mampu bertahan di atas support ini, saya rasa oke. Tapi kalau jebol support ya otomatis fear-nya masih cukup besar ya guys ya. Fear and greed index-nya masih cukup dominan ke fear atau merah seperti itu. Gimana guys menurut kalian ya, apa yang harus diperbaiki dari pemerintah kita saat ini atau pendapat teman-teman tentang iklim investasi sekarang di Indonesia? Apakah memungkinkan atau lebih baik kita exit dulu? Kalau saya pribadi, saya memilih exit terlebih dahulu, nanti bisa masuk lagi, gampang ya guys ya.
Kalau ada uangnya gampang ya, kita mau kapan pun masuk lagi gampang. Tapi kalau misalkan terjebak, apalagi terjebaknya di saham-saham gorengan, nah ini yang menjadi pikiran ya, dan nantinya menjadi tidak enjoy. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.